Ya, Anda kembali lagi di segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia. Kita ke informasi lainnya di mana produksi gula nasional diprediksi akan terkena dampak fenomena dari El Nino. Karena El Nino akan memicu kekeringan ekstrem. Pak Nur, tadi Pak Dwi sudah menjelaskan yang mana untuk saat ini atau kondisi saat ini ternyata El Nino hanya tipis-tipis saja. Bahkan nantinya juga diharapkan seperti itu begitu ya, tipis-tipis saja. Nah, kalau Anda melihatnya sebagai antisipasi dari para petani untuk menjaga produksinya agar tetap bagus begitu ya produksinya di tengah yang mana ancaman El Nino, apa yang disiapkan Pak Nur? Baik, jadi ramalan El Nino sebetulnya ini sudah disampaikan lama ya BMKG bahwa tahun ini adalah El Nino ya, kebalikan dengan tahun lalu. Sehingga apa? Para petani ini sebetulnya sudah bersiap ya. Maka pertumbuhan di awal perawatan tanaman itu dilakukan petani secara maksimal ya. Pemupukan terus biaya pertumbuhan ya di lahan itu dilakukan ya. Perawatan maksud saya, perawatan tebu di lahan itu dilakukan awal sehingga apa? Ketika nanti terjadi curah hujan ini relatif lebih rendah, itu pertumbuhan tebu sudah tinggi gitu loh. Sehingga kita akan menunggu masa panen saja. Artinya perawatan itu sudah selesai pada awal-awal tahun ya. Jadi 4 bulan pertama sudah selesai sehingga ini tidak berdampak cukup serius bagi pertumbuhan tebu. Tetapi memang faktanya pada saat ini kan ini sudah beberapa pabrik sudah giling nih, sudah panen. Nah itu memang pertumbuhan atau produksi tanaman tebu itu menurun sekitar 20% ya. Jadi beda dengan tahun lalu ada peningkatan sekitar 20-30%, tetapi tahun ini memang kita merasakan ada penurunan produksi tebu di lahan ya. Sehingga yang rata-rata per hektar kalau tahun lalu bisa 80 sampai 100 ton, ini bisa turun ya, 70 ya, ada yang 60 ton per hektar. Jadi memang ada dampaknya ya. Nah, kembali soal perawatan tanaman, ini memang kami juga kesulitan karena pupuk ini kan mahal karena petani saat ini memakai pupuk non subsidi. Ini termasuk kendala ya. Ketika kita mengantisipasi El Nino ini, pupuk ini juga sulit dan kalau non subsidi itu mahal sehingga memang ini menjadi kendala kami ya. Biaya perawatan ini menjadi mahal dan kenaikan biaya produksi di lahan ya, ini biaya untuk tenaga kerja itu juga naik signifikan. Sehingga memang kami ini ada kesulitan di samping iklim juga berkaitan dengan mahalnya harga pupuk dan juga naiknya harga tenaga kerja di lapangan gitu, di lahan maksud saya. Oke, baik, kita pecahkan satu persatu begitu ya. Yang mana tadi Anda sebutkan resiko ataupun potensi penurunan produksi hingga 20%. Betul. Anda kita bicara terkait faktornya, ada faktor apa di sana, Pak Nur? Ya, tadi yang disampaikan Pak Dwi juga betul bahwa memang pertumbuhannya ini tidak bisa maksimal ya, karena memang dampak dari El Nino itu. Sehingga tebu yang saat ini itu mayoritas sudah berbunga. Nah, kalau sudah berbunga itu memang menjadi bobot tebu menjadi lebih ringan gitu. Dan potensi rendemen itu menjadi berkurang karena kadar rendemen kalau tebu itu berbunga itu otomatis sudah berkurang karena bobotnya tebu berkurang begitu. Sehingga ini menjadi ancaman serius ya. Jadi untuk produksi saya kira ini ada penurunan sekitar 20% lah. Kalau taksasi yang kemarin disepakati di Kementerian Pertanian itu 2,7 juta ton produksi musim panen tahun ini. Karena ada penurunan saya kira paling-paling stagnan di angka 2,2 juta ton gitu. Oke. Gula. Oke, baik. Walaupun ada potensi penurunan di sana begitu ya Pak Nur ya. Ya. Ini Anda di lapangan Pak Nur. Ya. Apa yang terjadi kendala yang mana strategi ini juga tidak bisa dilakukan secara maksimal? Ya, jadi memang betul ya disampaikan Pak Dwi. Jadi memang kita harus sekarang ini mengatur manajemen tebang angkut yang tepat ya. Kita dahulukan tebu-tebu yang di lahan kritis ya, yang tanahnya itu tanah tegalan ya, bukan tanah sawah. Kalau sawah ini kan kandungan airnya cukup ya. Tapi kalau tegalan ini kan lebih cepat kering karena kandungan airnya itu berkurang gitu. Nah, memang kendala yang lain ini juga ada
ancaman kebakaran di lahan. Karena kan ini situasi kering ya. Jadi situasi kering sehingga potensi untuk tebu terbakar itu banyak ya. Pengalaman tahun lalu yang mana curah hujannya cukup tinggi itu juga ada tebu terbakar. Apalagi ini kering. Sehingga memang antisipasinya bila mana ada tebu terbakar itu secepatnya harus ditebang, didahulukan. Supaya potensi rendemen ini tidak turun sangat drastis ya. Karena memang tebu terbakar ini bisa rendemen menjadi turun begitu. Jadi beberapa embung memang sudah dibangun, tetapi itu memang masih sangat terbatas ya. Jadi karena areal tebu ini kan arealnya merata ya, terutama di Jawa ini merata, sehingga memang masih dibutuhkan lagi pembangunan embung-embung ya, dan juga sarana irigasi ya, termasuk juga jalan usaha tani. Nah, jalan usaha tani memang di beberapa daerah itu masih banyak yang harus diperbaiki lah. Jadi ini, tetapi ini sudah lebih bagus dari beberapa tahun lalu ya. Jadi sudah ada kemajuan, namun memang masih harus dioptimalkan ya supaya ini menjadi infrastruktur pertanian itu baik ya untuk pertanian gitu. Juga Anda katakan tadi ada beberapa pabrik gula yang tutup begitu ya. Nah, sebetulnya ini andai kita bicara pabrik gula tutup, apakah secara kompetisi antar perusahaan kah atau ada faktor apa di dalamnya sehingga perusahaan juga menjadi tutup? Ya, saya kira banyak faktor ya. Di antaranya memang yang pertama adalah kekurangan bahan baku ya. Kekurangan bahan baku, apalagi pabrik-pabrik gula di Jawa ini memang mayoritas tebunya milik petani ya. Jadi HGU-nya sedikit ya. Tanaman sendiri pabrik itu sedikit, beda dengan yang di luar Jawa, di Lampung misalnya, itu mayoritas adalah HGU, tanaman milik pabrik gula sendiri. Nah, untuk pabrik gula yang di Jawa, di mana tanaman tebu itu mayoritas milik petani, ini memang ada kendala. Ketika pendapatan petani ini menurun, dan petani ini merasa tidak untung ya dalam budidaya tebu, mereka kan beralih ke tanaman lain ya, yang lebih menguntungkan. Sehingga memang lambat laun itu luasan areal tanaman tebu itu menjadi berkurang. Nah, ini sebetulnya faktor klasik ya. Jadi pemerintah itu tidak menjamin pendapatan petani. Jadi sebagai contoh HPP Gula ya. HPP Gula ini selama 6 tahun sejak tahun 2016 sampai 2021 itu kan tidak naik ya. Hanya 9.100. Sehingga memang ini sangat rendah. Baru kemarin tahun 2022 itu dinaikkan menjadi 11.500. Jadi selama 6 tahun ini tidak naik, sehingga otomatis pendapatan petani ini ya minus ya, rugi ya. Jadi artinya apa? Penyebabnya penurunan lahan itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani. Di antara yang saya sebutkan tadi HPP. Yang kedua adalah soal kebanyakan impor ya. Jadi setiap kali panen ini impor malah justru masuk banyak sekali, sehingga memang ini menyebabkan harga gula turun ya. Kalau turun ini kan petani jelas pendapatannya ini tidak bisa untung gitu loh. Jadi hal-hal itu yang sebetulnya adalah kebijakan pemerintah sendiri. Nah, yang berikutnya adalah faktor pencabutan subsidi pupuk. Nah, ini sangat signifikan dampaknya karena kenaikan harga pupuk ya, di mana pupuk non subsidi itu 4 kali lipat dari pupuk subsidi, itu menyebabkan kenaikan biaya produksi itu 15% ya. Kenaikan dari pupuk sendiri itu 15% dari total biaya produksi. Sehingga ini harus diselesaikan oleh pemerintah lah. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, sehingga minat petani, motivasi petani menanam tebu itu masih terus berlanjut ya. Sehingga swasembada gula itu nanti akan mudah terwujud ketika petani ini pendapatannya itu dijamin oleh pemerintah. Kalau tidak, ini lahan akan semakin menyusut dan swasembada itu jauh dari angan-angan, saya kira itu. Andai kita bicara terkait HPP saat ini, apakah memang sudah ideal bagi para petani? Saya kira belum ya. Jadi sebetulnya kenaikan HPP tahun 2022 11.500
itu sebetulnya itu kan terlambat ya. Jadi idealnya itu setiap tahun itu HPP itu naik Rp1.000 ya setiap tahun ya. Jadi kalau tahun 2016 itu 9.100, terus tahun setiap tahun itu kenaikannya 1.000, berarti tahun ini 2023 itu mestinya ya HPP itu 15.000. Jadi kami mengusulkan kepada pemerintah HPP itu adalah 15.000 karena ini berkaitan dengan atau dasarnya adalah kenaikan biaya produksi ya, di mana kita pemakaian pupuk non subsidi itu menyumbang kenaikan biaya produksi 15% ya. Terus ditambah lagi kenaikan tenaga kerja itu setiap tahun naik, Mas Bram. Jadi alangkah naifnya bahwa setiap tahun ini biaya produksi naik, tetapi HPP tidak pernah naik. Ini kan sesuatu yang tidak rasional gitu loh. Nah makanya kami mengusulkan HPP tahun ini itu 15.000 dan untuk harga acuan konsumen, untuk konsumen HAP yang dulu istilahnya itu HET, harga eceran tertinggi, sekarang sudah dirubah HAP, kami minta untuk dihapus ya. Karena ini barang, gula ini milik rakyat ya, bukan milik negara. Kalau milik negara silahkan itu ada HET atau HAP, semisal BBM atau pupuk subsidi. Karena gula ini milik rakyat ya, milik petani, sehingga tidak perlu ada HAP atau HET gitu loh. Sehingga contoh pupuk non subsidi saja itu tidak ada HET-nya, sehingga gila-gilaan naiknya Mas, tidak ada kontrol gitu. Itu pesan terakhir kepada pemerintah supaya HPP itu naik ya, dan juga HET itu dihapus ya, sehingga petani ini masih semangat untuk menanam tebu.